Hai sahabat remaja, bersama Ibu Ilmi di sini dalam layanan informasi bimbingan dan konseling. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat dan happy ya. Kali ini kita akan bicara tentang ponsel pintar atau biasa kita kenal sebagai smartphone. Di era digital saat ini, berbagai macam aktivitas kita melibatkan ponsel pintar ya. Ponsel pintar bisa menjadi media komunikasi, informasi, edukasi, tempat penyimpanan berbagai file, hiburan, pengoperasian aplikasi, dan bahkan kegiatan belajar mengajar pun seringkali melibatkan ponsel pintar. Sejauh ini, sudahkah kita memanfaatkan ponsel pintar kita dengan bijak? Apakah kita dapat mengendalikan penggunaan ponsel pintar kita, atau justru kita yang dikendalikan oleh ponsel pintar kita? Seringkali kita merasa kecanduan ponsel pintar. Benar? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Oh, tentu itu tidak baik ya untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Ponsel pintar harusnya bisa membantu kita untuk lebih produktif. Setuju dong, ya kan? Tapi yang terjadi kadang waktu kita justru habis bersama ponsel pintar kita dan kita bingung sebetulnya apa manfaat yang sudah kita dapatkan dari ponsel itu. Kita berlarut-larut dalam satu atau dua kegiatan yang sebetulnya tidak kita butuhkan saat itu. Lalu bagaimana ya caranya agar dapat menggunakan ponsel pintar dengan lebih optimal dan bijak? Nah, Bu Ilmi punya tips nih. Tips cerdas pengelolaan ponsel pintar. Di sini ada 7 tips ya. Yang pertama, batasi notifikasi. Seringkali banyaknya notifikasi di handphone kita yang melibatkan berbagai macam media sosial, games, dan aplikasi lainnya membuat kita justru tidak bisa fokus mengerjakan kegiatan kita. Dan kita seringkali terdistraksi atau terganggu sehingga ingin membuka notifikasi-notifikasi tersebut. Jadi pekerjaan kita sering terbengkalai. Waktu kita habis untuk membuka berbagai macam notifikasi media sosial hingga kita berlarut-larut melihat media sosial tanpa henti, dan seringkali kita juga menuruti setiap tawaran bermain dari notifikasi games. Karena itu penting bagi kita untuk bisa mengatur mana saja notifikasi yang perlu dinyalakan dan dimatikan. Nah, untuk berbagai macam games, sosial media, dan juga komik misalnya, saran Bu Ilmi tidak perlu dinyalakan notifikasinya ya, karena itu membuat kita jadi ingin membuka terus aplikasi-aplikasi tersebut, dan kadang kita menghabiskan waktu di sana untuk bermain games dan terus scroll atau melihat sosial media tanpa henti. Dan itu cukup mengganggu aktivitas kita. Nah, notifikasi apa yang perlu dinyalakan? Tentunya untuk aplikasi-aplikasi yang penting saja, yang menunjang perkembangan kita dan membuat waktu kita lebih produktif, seperti aplikasi yang digunakan untuk sekolah, Google Classroom untuk belajar ya, lalu WhatsApp karena di dalamnya mungkin ada berbagai macam grup belajar dan juga grup keluarga, lalu aplikasi Telegram karena mungkin kita butuh informasi yang penting dari sana. Apa sih manfaatnya dengan mengatur notifikasi itu? Notifikasi yang diatur dengan baik dapat membantu kita untuk mengurangi distraksi, lalu otomatis kita jadi lebih fokus untuk mengerjakan sesuatu atau kegiatan yang lebih penting dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Tips yang kedua, mute grup yang kurang penting. Seringkali kita juga menjadi terganggu ya dengan berbagai macam notifikasi grup
yang sebetulnya tidak harus kita buka saat itu juga, tetapi karena ada notifikasi akhirnya kita membukanya, dan lagi-lagi kita terhanyut lupa akan kegiatan yang lebih penting dan justru melihat berbagai grup yang kurang penting. Nah, saran Bu Ilmi, untuk notifikasi grup atau nada dering untuk grup cukup dinyalakan untuk grup-grup yang penting saja, seperti grup sekolah, grup belajar, grup keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk grup-grup yang kurang penting cukup di-mute ya, seperti grup game, grup drama Korea, grup arisan, dan lain sebagainya. Karena untuk membantu kita lebih fokus dan tidak terganggu dengan grup yang kurang penting. Manfaatnya, seperti halnya yang sebelumnya, poin sebelumnya adalah untuk mengurangi distraksi atau gangguan-gangguan dari berbagai macam notifikasi itu, dan bisa membantu kita membedakan chat yang perlu dibuka segera dan tidak perlu dibuka segera. Kita masuk ke tips yang ketiga, sematkan grup atau chat yang penting. Ini penting ya, untuk grup-grup sekolah, grup-grup belajar perlu untuk disematkan di atas, karena supaya kita tidak ketinggalan info penting dan bisa membantu kita untuk menentukan prioritas. Kemudian tips yang keempat, atur home screen dan tampilkan hanya aplikasi yang penting saja. Karena dengan banyaknya aplikasi di home screen kita, membuat kita menjadi ingin membukanya terus-menerus, membuka berbagai macam aplikasi yang kita inginkan, tentunya yang menarik dan bisa menghabiskan banyak waktu kita ya. Dengan mengatur home screen dengan baik, kita bisa mengurangi distraksi-distraksi yang kurang penting, lalu membantu kita juga untuk tidak sering-sering membuka aplikasi yang kurang bermanfaat. Nah, tips yang kelima, gunakan mode pesawat saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang penting dan membutuhkan konsentrasi. Seperti misalnya saat kita belajar, mengerjakan tugas, atau bahkan ketika kita tidur ya. Karena saat tidur kita butuh ketenangan untuk mencapai kualitas tidur yang baik. Sehingga perlu dimatikan paket data atau notifikasi, atau justru dengan mudah caranya dengan menggunakan mode pesawat. Dengan demikian kita tidak akan terganggu dengan berbagai macam nada dering dan juga notifikasi dari handphone, sehingga kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Tips yang keenam, tentukan batasan waktu penggunaan ponsel pintar. Ini penting ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan hiburan seperti bermain games, lalu membuka sosial media, mendengarkan musik. Tentu boleh saja, namun dalam kadar yang cukup, jangan sampai berlebihan. Jadi penting untuk kita bisa mengatur waktu agar penggunaan ponsel pintar untuk sosial media, games itu secukupnya, dan kita tidak berlarut-larut menghabiskan waktu di sana. Tips yang terakhir, maksimalkan pemanfaatan aplikasi pengingat seperti alarm, schedule, notes, dan lain sebagainya. Hal ini untuk membantu kita dalam menyusun agenda harian supaya lebih tertata rapi dan kita bisa menentukan kegiatan-kegiatan yang penting, memprioritaskan aktivitas yang produktif dan bermanfaat. Oke, demikian tips dari Bu Ilmi, semoga bermanfaat. Dengan tips ini, Ibu harap kalian bisa memanfaatkan ponsel pintar lebih bijak dan lebih produktif lagi, sehingga kalian bisa berkembang dengan optimal. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.